Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah, asal dari Kendal dan nyantri di Pondok Pesantren Al-Asror, Kota Semarang. Di sini saya akan membacakan fasal rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Fi arkanis sholati ing dalem mertelaake pira-pira rukune sholat. Wa taqaddama lan wis dadi dingin apa makna sholati maknane sholat lugatan ing dalam cara lugai wa syara'an lan ing dalam cara syara'i. Wa arkanus sholati anafun utawi pira-pira rukune sholat iku samaniyata asyara ana 18 apane ruknan rukune. Ahaduha utawi salah sijine samaniyata asyara iku an-niyatu niat. Wahia utawi niat iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji muktarinan hale den barengake bi fi'lihi kelawan agawe syai'. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Fa ing kanat mongko lamun ana apa as-sholatu sholat ana iku fardhon sholat fardu wajabe mongko wajib apa niatul fardiyati niat fardune sholat wa qasdu fi'liha lan wajib nejo agawe sholat wa ta'yinuha lan wajib nrentokake sholat min subhin saking sholat subuh au dhuhrin atawa sholat duhur masalan kelawan umpamane au kanat atawa lamun ana apa as-sholatu sholat ana iku naflan sholat sunnah sifate sholat sunnah data waktin kang anduane waktu karo tibatin kaya sholat rawatib au data sababin atawa sholat sunnah kang anduane sebab kal istisqai kaya sholat istisqa wajabe mongko wajib apa qasdu fi'liha nejo agawe sholat wa ta'inuhu lan niat nentokake sholat la niyatun nafliyati ora wajib niat kesunahane sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama. Oleh karena itu kita harus mengetahui rukun-rukunnya sholat. Adapun rukun yang paling utama itu adalah niat. Rukun sholat itu terdapat 18. Nah, sebelum kita membahas jumlah rukun sholat, kita membahas makna sholat dulu. Makna sholat itu sudah didahulukan oleh Kiai Musonef dalam bab kitab Ahkamis Sholati, yakni secara bahasa itu adalah ad-du'a'u, bimakna doa. Kemudian salah istilah itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, yakni perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun jumlah rukun sholat itu ada 18. Yang pertama yakni niat. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Adapun tempat niat itu adalah hati. Apabila seseorang itu sholat fardu, maka seseorang wajib melakukan 3 unsur pokok niat, yakni wajib menentukan fardunya sholat, kemudian wajib menentukan jenis sholatnya, dan juga wajib menyengaja melakukan sholat. Namun apabila sholatnya itu sholat sunnah, maka hanya diwajibkan 2 unsur pokok niat saja, yakni wajib menyengaja melakukan sholat dan juga wajib menentukan sholatnya, tidak wajib melafalkan kesunahan sholat. Nah, ketentuan ini itu berguna untuk sholat sunnah yang memiliki waktu seperti sholat rawatib atau yang kita kenal dengan sholat qobliyah ba'diyah dan juga sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat istisqa ataupun sholat gerhana. Adapun qaidnya faslun fi arkanis sholati. Fi di sini merupakan kalimah huruf. Fi itu kalimah huruf apa? Huruf jar. Dalam bait alfiyah itu ada disebutkan haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala ata syafi'an ala mudmundur bala mukayyun wa tawal kaf wal ba wal ala wa mata. Jadi huruf jar itu ada 20, salah satunya itu adalah huruf jar fi. Arkanis sholati di sini dibaca arkani, kenapa? Karena dibaca jar. Dibaca jar kenapa? Karena kemasukan huruf jar berupa huruf jar fi. Adapun arkani sendiri itu merupakan jamak taksir qilah. Jadi jamak taksir itu dibagi menjadi 2, jamak taksir kasrah dan jamak taksir qilah. Dalam alfiyah itu disebutkan af'ilatun af'ulu summa fi'la summa taf'ala jum'u qilah. Jadi jamak qilah itu jamak taksir yang mengikuti 4 wazan, af'ilatun, af'ulu, fi'latun dan af'alun. Nah, arkanun di sini mengikuti yang wazan af'alun. Kemudian lafadz as-sholati di sini itu merupakan kalimah isim. Ya, ini ditandai dengan al.
Di sini as-sholati itu dibaca jer karena dia menjadi mudhof ilaih. Kemudian wa taqaddama ma'na sholati. Nah, wawu di sini merupakan wawu zaidah. Nah, wawu kan merupakan kalimah huruf, yakni wawu zaidah. Kemudian mabninya itu mabni fathah. Jadi mabni itu kan ada yang dhammah, ada yang fathah, kasroh ataupun sukun. Dalam alfiyah itu ada wa kullu harfi mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni yusakana wa min hudu fatin wa du kasr wa dham kaina amsi haitsu wasakinu kam. Wawu di sini merupakan wawu yang mabni fathah. Kemudian taqaddama di sini taqaddama itu memiliki taqaddama itu merupakan kalimah fi'il mandi ala wazni tafa'ala lah. Di sini memiliki faidah li sayururati, yakni bimakna menjadi, wa taqaddama lan dadi dingin. Nah, kemudian makna sholati. Makna sholati di sini merupakan tarkib idhofah. Adapun makna sendiri itu menjadi fa'ilnya lafaz taqaddama. Makna dibaca rafa. Alamatnya itu dengan dhammah muqaddarah, yakni dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena merupakan isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur ialah isim mu'rab yang i'rabnya itu ditandai dengan alif berupa alif layyinah yang jatuh setelah harokat fathah. As-sholati di sini merupakan kalimat isim ditandai dengan al dan dibaca jer dengan alamat kasroh karena menjadi mudhof ilaih. Dan lugotan di sini merupakan kalimah isim, dia dibaca nasab karena menjadi dhorof. Wa syar'an, wawu di sini merupakan wawu athof. Kemudian syar'an itu dibaca nasab karena dia mengikuti i'rabnya lugotan. Nah, syar'an di sini nasabnya dengan harokat fathah. Adapun syar'an itu termasuk isim masdar, jadi mandi syara'a yashru'u syar'an. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak izin bertanya. Niat bertempat di dalam hati. Apa hukumnya ketika seseorang sholat hanya melafalkan niat di mulut saja? Ya, niat itu di dalam hati. Kemudian apa hukumnya jika seseorang niat hanya melafalkan di mulut saja? Nah, jadi ketika seseorang sholat itu niat itu kan ditalafutkan di mulut atau di dalam hati lah. Jadi kewajiban niat itu ada di dalam hati. Nah, apabila hanya mentalafutkan dalam mulut saja, maka itu hanya menggugurkan kesunahan niat. Yang wajib itu di dalam hati. Kemudian ketika seseorang itu niat hanya di mulut saja, maka niatnya tidak sah. Atau kalau niatnya hanya di hati saja, maka itu sah gitu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mbak izin bertanya. Pada lafadz arkani sholati tadi merupakan tadi dikatakan dengan tarkib idhofah. Tarkib idhofah tarkib idhofah itu yang seperti apa? Idhofah, ya. Tarkib idhofah itu kita ketahui takrifnya dulu. Idhofah yakni imtijajus maini ala wajhin yufidu takhsisan atau ta'rifan. Jadi idhofah itu adalah menggabungkan dua kalimah dengan memberi faedah tahsis atau ta'rif. Faedah tahsis yaitu mentasiskan pada lafadz yang menjadi mudhof dan ta'rif pada lafadz yang menjadi mudhof ilaihnya. Nah, kemudian di bait alfa itu nunan talil idhofata au tanwina mimmat wudif katurisina wa thaniya jurun min afida lam yasul ladzaka wal mahudha. Jadi idhofah itu yang menjadi kan merupakan dua susunan. Nah, seperti yang pertama mudhof dan yang kedua mudhof ilaih. Nah, yang mudhof itu dibuang tanwinnya, maka di sini arkani sholati bukan arkanin sholati. Nah, kemudian lafadz yang kedua wasannya jurur lah. Lafadz yang kedua itu dibaca jer karena dia menjadi mudhof ilaih dan dibaca jernya itu abadan selamanya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.